Apa sih sebenarnya yang mau dibahas hari ini, Bu? Ini. Ada item-item nggak di layar? Ada. Ada. Udah hilang item-itemnya? Masih ada, Bu. Ada, Bu. Nggak apa-apa. Nanti item-item ini kalau kalian cek di YouTube itu adalah wajah-wajah kalian ya. Oke. Isinya apa aja, Bu? Isinya yang pertama, Ibu akan ngasih tahu selama 1 semester ini kita mau belajar materi apa aja sih. Nah, itu ada dalam bentuk matriks pembelajaran. Seperti apa tuh bentuk matriks? Nah, nanti Ibu akan kasih juga ke kalian bentuk matriks itu seperti apa. Lalu yang kedua, gimana Bu kita belajarnya? Pakai aplikasi apa? Platform apa yang kita pakai? Nah, ini nanti juga Ibu akan bahas. Kemarin Ibu udah share ke kalian kan ya, survei yang untuk belajar daring seperti apa sih? Kalian ada kendala tidak, ada kesulitan dan juga harapan. Nah, itu Ibu udah kompilasi, Ibu sudah kurasi, nanti Ibu sampaikan di sini. Yang ketiga nanti ada manajemen belajar mandiri. Manajemen itu apa, Bu? Manajemen itu lebih pada kalau bahasa seremnya itu adalah peraturan. Ya, peraturan tata tertib yang harus ditaati, diikuti ketika belajar daring IPA. Ketika ada peraturan, maka otomatis akan disertai dengan konsekuensi ya. Kalau misalnya peraturannya dilanggar, jangan sampai melanggar, saudara-saudara. Jadi dipahami baik-baik nanti. Terakhir adalah bagaimana penilaian pembelajaran IPA ketika belajar daring ini. Beda dong pastinya ketika kalau misalnya belajar di kelas. Di kelas Ibu selalu bilang harus disiplin pasti, harus beradab, harus tepat waktu, harus menunjukkan sopan santun. Ibu selalu bilang tiada henti, 5S. Itu diterapkan. Semoga masih ingat ya apa aja. Yang baru nanti ngikutin ya. Baik, pertama, apa sih yang akan kita pelajari, Bu? Apa yang akan kita pelajari ini Ibu akan sampaikan dalam bentuk matriks. Matriks itu seperti apa, Bu? Ibu mau kasih tunjuk kalian, ini kelihatan tidak di layar? Kelihatan. Apa? Kelihatan, Bu. Yang kelihatan apa di layar? Matriks pembelajaran. Ada bentuk tabel-tabel tidak? Tidak. Tidak ada. Oke, Ibu share lagi dari sekarang. Tunggu. Semua kamera menyala. Iya ya Bu, ya Allah. Ini kelihatan nggak Excel yang ada kolom-kolomnya? Ada, Bu. Kelihatan? Tulisannya begitu jelas ya? Nggak apa-apa. Nanti Ibu akan bagikan. Iya nggak apa-apa. Burem. Tapi di situ paham bentuk matriks tuh kayak gitu. Nanti kalian bisa unduh dan Ibu wajib kan kalian mengunduh matriks ini lewat kelas Edmodo yang akan Ibu kasih tahu setelah ini juga. Nah, di matriks itu untuk apa kita belajar, Bu? Ibu akan ngasih tahu kalian, pertama adalah babnya. Bab, Bu? Iya, bab di IPA ini, khusus di semester 1, ada berapa bab, Bu? Nah, kalau dilihat di sini, ini ada yang warnanya biru. Di bawahnya biru ada warna pink-pink gitu ya. Ya, kelihatan tidak? Ya, Bu. Nah, habis itu di bawahnya lagi ada warna ungu. Di bawahnya lagi nanti ada warna, tunggu. Di bawahnya lagi nanti ada warna Tosca. Dan di bawah lagi itu ada warna oranye. Nah, apa Bu itu semua? Itu semua adalah bab yang akan dipelajari selama semester 1 ini. Mulai dari sistem gerak pada manusia, gerak pada benda, nah lalu ada usaha, dan pesawat sederhana, ada struktur fungsi tumbuhan, sistem pencernaan manusia, dan terakhir ada zat aditif dan adiktif. Beberapa materi kayaknya udah pernah belajar di SD ya, betul tidak? Bu? Iya, Bu. Iya, betul. Nah, ketika ada materi atau konten yang sudah pernah di SD, insya Allah konten itu tidak akan Ibu perdalam. Nah, jadi harusnya ini semua dipelajari sampai tuntas gitu ya. Oh ya, beberapa berarti kalau kita cek di sini ada mapel biologi, ada mapel fisika, dan terakhir bukan mapel sih, cabang. Cabang dari IPA kan ada banyak tuh. Salah 3-nya adalah biologi, fisika, sama kimia. Di semester 1 ini semuanya ada. Ya.
Jadi pahami baik-baik, lihat baik-baik, ini loh yang harus diselesaikan selama 1 semester. Bu, emang 1 semester itu kita belajarnya berapa lama? Nah, kalian bisa cek di sini. Ini ada bulan kelihatan, di sini ada Juli, lalu Agustus, sampai Desember. Tunggu, biar lebih jelas Ibu akan kasih kalian tanda. Oke. Ada hitam-hitam? Ada hitam-hitam? Ada. Ya, nggak apa-apa ya. Ada, Bu. Nah, tapi yang jelas di sini sedikit kelihatan kok. Ini bulan. Bulan Agustus, September, Oktober, November, hingga Desember. Total dari bulan-bulan ini kita pecah lagi menjadi beberapa minggu. Kalau kalian misalnya mau berpikir positif ya, belajar IPA kalau nanti di kelas seminggu tuh ketemu ibu 2 kali. Nah, bosen tuh kalian ketemu sama ibu ya. Nah, tapi kalau lewat daring, tuh kalian cuma ketemu sama ibu seminggu aja, seminggu sekali. Artinya apa? Belajar IPA-nya ya berarti selama 1 minggu setiap hari Rabu ya. Setiap hari Rabu di 2 jam aja. Gitu. Nah, kalau seperti itu berapa kali kalian bukan bertatap muka, tapi belajar IPA-nya berapa kali? Cek di sini. Agustus itu ada 4 minggu, September ada 5 minggu, sampai Desember. Ini total kalau dihitung semuanya hanya ada 16 minggu. Di 16 minggu ini udah dipotong sama PTS dan PAS. Cek tuh, kapan PTS-nya? Coba, ayo. Coba dicek, kapan PTS-nya? Ayo, lihat dulu. Ayo, minggu berapa? Bulan apa? Oktober minggu 22. Yes, Oktober minggu kedua kalian sudah harus PTS. Lalu kapan PAS-nya berarti? Oktober. Desember minggu Desember 2. minggu kedua. Desember Yes. minggu kedua. Desember minggu kedua kita PAS. Kalau gitu, wow, udah ujian aja, Bu. Iyalah. Nah, di sini nanti tadi total ada berapa bab kalau udah Ibu kasih tahu tadi? Ayo, jumlahnya ada berapa? 1, 2, 3, 4, 5, 6. Bab itu harus diselesaikan. Wait. Harus diselesaikan selama 1 semester. Ada 16 minggu tadi. Nah, kalau seperti itu, tiap babnya berapa lama, Bu, kita belajar? Nah, nanti di sini ada warna biru tadi. Warna biru itu berarti waktu kita untuk menyelesaikan bab 1 ini. Kalau dicek, bab 1 akan dipelajari di bulan Agustus minggu 1, 2, 3. Kita 3 kali pertemuan untuk membahas bab 1. Bab 2 cek berapa lama kita belajar di bulan apa? Coba ayo. Ibu mau yang ngasih tahu Ibu adalah... Ya. Ayo, Zaf. Nabil. Ayo, Nabil. Berapa lama, Bil? Kita belajarnya, Bil? 3 bulan, Bu. 3 bulan. 3 kali pertemuan. 3 kali pertemuan. 3 minggu betul. Di bulan apa aja, Bil? Di bulan Agustus. Minggu keempat. Agustus, yes. Sama September minggu pertama dan minggu kedua. Oke, nah sampai seterusnya. Nanti kalian cara bacanya seperti itu ya. Jadi warna-warna ini mewakilkan kita untuk mempelajari materi itu di minggu berapa aja. Nah, kalau cek di sini, itu ada Ibu tulis-tulis di situ. Kebaca nggak itu apa? Ini, tengah ini. Tegak-tegak ini. Apa? Kelihatan, Bu. Nggak kelihatan. Nah, ini, yes. Jadi ini adalah jadwal-jadwal kita, agenda kita untuk melakukan sesi tatap muka. Nah, jadi nanti tidak setiap minggu Ibu akan meminta kita harus nge-zoom terus tiap minggu. Tidak, Ibu paham. Pasti kendalanya di kuota ya. Nah, maka dari itu, sekarang kalau udah Ibu jadwalin dari sekarang, kalian udah bisa memperkirakan, wah, saya di bulan Agustus, minggu kedua, saya harus ada kuota nih untuk hari Rabu, untuk belajar IPA yang 2 jam ini. Nah, itu disiapin. Bu, nanti saat kita Zoom ini kita ngapain, Bu? Ibu tahu kalian itu masih masih senang belajar kalau misalnya dikasih tahu kan? Maksudnya gurunya nerangin, ya nggak sih? Jadi gurunya ada 1-2 yang dibahas. Nah, itu kita bahas lewat sesi Zoom. Di sesi Zoom-nya di minggu kedua. Sampai di sini ada pertanyaan? Ayo diacungin. Tidak. Oke.
Sudah bisa dimengerti ya cara membaca matriksnya ya? Sudah tahu juga ya nanti kapan harus melakukan Zoom, kapan yang tidak pakai Zoom, seperti itu. Nah, sekarang kalau ngomongin ada materi berarti ada tagihan di sana. Apa Bu tagihan, Bu? Tagihan itu kalau buat kalian bahasa horornya, bahasa seremnya itu adalah tugas. Wah, Bu, udah bahas tugas? Iya, dari sekarang jadi udah tahu apa aja tugas-tugasnya. Ibu bukan penganut golongan tiap minggu Ibu akan kasih tugas kalian, tidak. Tapi di sini, tiap bab Ibu akan berikan kalian tagihan yang wajib dilakukan, dikerjakan itu dalam bentuk UKB. Ibu, UKB itu apa? Nah, ada yang udah tahu UKB itu apa? Belum. Oke, Ibu akan share ke kalian UKB itu apa sih, Bu? Tunggu ya. Di kelas 9, bukan kelas 12. Nadia. Mulai. Oh, ini nih. Virus, mana virus? Oke. Terlihat tidak di layar ya, anak-anak? Terlihat tidak? Terlihat, Bu. Apa yang terbaca di Buram. Unit kegiatan Kegiatan belajar. belajar. Kegiatan belajar. Nah, ini. Buram. Nggak apa-apa. Kalau buram nanti yang buram dicek lagi rekaman Ibu di YouTube. Oke, ini namanya UKB. Jadi UKB itu kalau kalian tidak tahu atau tidak ada gambaran, UKB itu isinya nanti ada materi. Nah, di materi ini ada tercantum namanya kompetensi dasar. Kompetensi dasar itu apa, Bu? Kompetensi dasar itu kalau kalian mau berpikir praktisnya itu adalah kira-kira nanti kalau misalnya waktu ujian soalnya apa aja ya, Bu ya? Ingat nggak tuh kalau misalnya mau PTS atau PAS, Bu, kisi-kisinya apa? Bu, boleh ya dibagi kisi-kisi. Gitu kan? Ya nggak sih? Nah, kisi-kisi itu udah dikasih sama Ibu dari sekarang. Di mana, Bu? Ini di sini, di UKB. Jadi nggak usah jauh-jauh ngeceknya. Di UKB nanti ada kompetensi dasar dan indikator pencapaian kompetensi. Di situ adalah isinya pembahasan materi dan juga apa ya namanya ya? Ya materi sih, materi yang akan dikeluarkan ketika ujian. Selain di ujian yang akan kalian pelajari di bab ini itu apa gitu. Ya, itu gambarannya. Lalu nanti juga ada peta konsep. Jadi kalian tidak perlu membuat peta konsep anak-anak. Yeay. Ini nanti ada peta konsepnya. Peta konsep itu berisi ya materi tentang apa aja gitu. Nanti di bawah juga ada kegiatan, ada ringkasan materi, dan juga ada yang namanya latihan soal. Nah, kalau ada latihan-latihan soal, itu yang wajib diselesaikan. Bu, buat apa Bu latihan soalnya? Lah, sekarang gini loh, kalau tahu kalian sudah paham atau belum, tahu sejauh mana yang dipelajari, dari mana kalau nggak dari soal-soal yang coba dikerjakan? Ya, tidak ya? Iyain aja deh. Nah, di situ nggak usah khawatir, Ibu soalnya nggak kasih banyak-banyak kok, ya. Nah, sampai di sini ada pertanyaan tentang UKB. Ayo berbicara. Ini justru ketika di awal ini, oke, Ibu pengen di awal kalian betul-betul paham, betul-betul tahu sampai di mana, sejauh mana kita harus menyiapkan diri, dan juga sejauh mana sih kita akan seperti apa belajarnya. Kalau ternyata menurut kalian, Bu, susah, kenapa susahnya apa? Ya, Bu, banyak tugas. Tugasnya apa aja? Nah, dari sekarang tuh dikasih tahu. Oke? Ibu kembali lagi tadi ke matriks. Kelihatan tidak di layar? Anak-anakku, kelihatan tidak matriksnya di layar? Kelihatan. Oke, tadi sampai sini UKB paham ya? UKB itu tadi. Nah, tiap-tiap bab nanti ada UKB-nya masing-masing. Jadi total kita punya berapa UKB anak-anak? 6.
Yes, kita punya 6 UKB. Bu, UKB itu harus selesai setiap minggu ya? Menurut kalian gimana? Apakah harus selesai tiap minggu? Ayo, bagaimana? Uraikan pendapat kalian. Tidak tahu. Oke. UKB itu wajib selesai selama 1 bab ini. Nah, kalau tadi dicek 1 bab aja selesainya 3 minggu kok. Nah, berarti UKB-nya ya diselesaikan selama 3 minggu, bukan 1 minggu. Syukur-syukur kalau Bu, minggu ke-1 saya sudah selesai nih UKB-nya. Oke, nanti Ibu akan kasih kalian UKB selanjutnya. Nah, sistem ini dipakai untuk anak-anak kalau misalnya mau akselerasi. Jadi kalau dirasa udah bisa, ya udah lanjut aja. Kenapa harus ragu? Ya, ragu. Oke, sampai di sini ya. Sudah ngerti ya tagihannya apa? Kapan diselesaikan tagihannya? Berarti tidak setiap minggu, tapi berdasarkan bab ini tuh selesainya berapa minggu. Nah, gitu. Nanti di akhir minggu, itu semua penugasan tadi harus sudah selesai. Bu, cuma UKB aja. Gimana nih? Maunya sama yang lain nggak? Sama yang lain nggak kira-kira? Ayo. Gini, kalau cuma UKB aja, itu kalian nanti harus ada membuat produk. Itu tuntutan dari Jakarta, itu anak-anak tuntutan dari kurikulum. Selain dari pemahaman materi, nanti juga ada produk. Produknya Ibu tidak setiap bab kok Ibu akan kasih. Contoh misalnya apa Bu produknya? Cek di bab 1, di situ ada tulisan, kelihatan nggak? Nggak kelihatan. Apa nih bab 1? Sistem gerak kalian akan membuat apa nih? Podcast. Yes, podcast anak-anak. Ada yang belum tahu podcast apa? Itu. Enggak tahu. Ngomong itu. Yang kayak Om Deddy, Bu. Iya. Waduh, Yang yang diinget-inget itu. Oke, jadi podcast itu gini. Podcast itu adalah ini HP. Misalnya ini HP ya. Ini HP kalian cari setting atau cari fitur recording, voice recording. Dah, di situ kalian record. Jadi seakan-akan kalian menjelaskan di depan kelas, kayak presentasi gitu, tapi kalian cuma ngomong di depan laptop. Bu, apa yang dijelaskan? Nah, kalau misalnya di sini, berarti penjelasannya tentang gangguan dan kelainan. Gangguan dan kelainan apa, Bu? Ya gangguan kelainan pada sistem gerak. Nah, jadi setiap 1 orang wajib membuat 1 podcast. Bu, berapa lama podcastnya, Bu? 1 jam? Enggak, betul nanya. Harus banget 1 jam, Bu. Enggak. Jadi podcastnya itu cukup 5 menit saja. Udah 2 menit, Bu. 5 menit. Ih, udah recording banyak tadi tuh. Ya? Oh wow. Oke. Iya. Kalian stay still. Apa sih namanya? Duduk manis, tenang. Itu nggak ada suara kresek-kresek nanti. Oke. Podcastnya di bab berapa aja, Bu? Bab 1 sama bab 5. Ya? Bab 1 dan bab 5 kalian akan membuat podcast. Sisanya nanti juga Ibu akan kasih praktikum mandiri. Di bab berapa yang praktikum mandiri, Bu? Di bab usaha dan pasar sederhana, bab ketiga. Seperti apa Bu praktikum mandirinya? Nanti ada itu semua beserta instruksi untuk podcast di UKB. Pokoknya kunciannya untuk belajar daring itu mesti mandiri, mesti punya disiplin diri untuk mau baca. Nggak harus diingetin. Nah, balik lagi tuh ke rahim Ibu ya, kalau masih perlu diingetin. Oke? Aduh, Bu, gimana caranya balik rahim Ibu, Bu? Tanya sama rumput yang bergoyang. Oke, sampai di sini tentang matriks ada pertanyaan tidak? Jadi Ibu harap nanti tidak ada lagi yang mengabaikan atau masih tidak paham. Bu, saya gimana belajarnya? Atau minggu ini Ibu masih, Bu, hari ini kita belajar apa? Loh? Wah, berarti saat hari ini nih, saat kita hari ini pengantar, berarti tidak mendengarkan atau tidak bertanya kalau belum paham. Ayo, Ibu tunggu pertanyaan tentang matriks. Belum paham. Siapa yang belum paham? Di bagian mana? Yuk, tanyakan. Ayo anak-anakku, di bagian mana nih yang belum pahamnya?
Kalau nggak berani ngomong di chat boleh Ibu, di chat. Ayo di chat, bagian mana yang tidak paham. Nanti jangan sampai udah jauh-jauh, kita udah mulai belajar, terus ternyata karena kalian belum paham dan tidak berani bertanya, lalu Ibu yang marah-marah. Gimana sih kalian ini ya, Wiri kasih tahu kayak gitu, nggak tahu. Enggak lah, kayak gitu juga. Atau nanti, Bu, saya tidak paham. Oke, ada kita chat, kita baca. Yang Agustus ke September. Oke, Agustus ke September. Kenapa Agustus ke September? Di bagian sini ngapain gitu ya? Iya kah? Atau apa maksudnya ini? Di bagian Agustus, minggu ketiga, kita sudah menyelesaikan sistem gerak. Itu di minggu ketiga. Oh, di sini, di bagian gerak benda ya? Nah, di bab selanjutnya, bab gerak pada benda, itu dari bulan Agustus akhir sampai September. Oh ya, kalian kalau misalnya Ibu ngomongnya kecepatan, ngomong ya. Ibu kayak udah punya radio nih. Waduh. Ngomong. Kecepatan. Lagi ngerem, Bu. Nanti bisa kalian dengarkan tanpa melihat video Ibu ya ala-ala podcast gitu di YouTube-nya ya. Jadi bisa diulang-ulang nanti, bisa diulang-ulang. Oke, yang Agustus sampai September tadi. Di bab 2 ini akan belajar tentang gerak pada benda, Bu. Gerak pada benda itu apa? Ibu tidak mewajibkan kalian harus paham itu materinya apa, karena materinya akan kita pelajari di bulan Agustus nanti. Yang Ibu tekankan adalah materi ini itu dipelajarinya kapan? Dipelajarinya pada bulan Agustus akhir sampai September minggu kedua. Nah, isinya apa aja? Nanti ada di UKB 8.2 alias UKB bab 2. Isinya materinya apa aja, Bu? Ini, kalau ringkasannya ada 2 ini. Isinya berupa gerak lurus dan juga hukum Newton. Nah, kalau dari kayak gini udah pernah dengar belum? Belum, Bu. Saya baru pertama dengar. Nah, ini memang pelajaran yang belum ada di SD. Ini pelajaran yang cabangnya fisika. Nanti nggak ada di sini apa namanya annotation. Who are you? Oke, di sini kalau dibaca kan penagihannya cuma UKB aja kan? Berarti ya itu tugasnya cuma UKB aja, nggak perlu bikin yang lain. Ya, ini kalau dilihat lagi tagihannya pertama UKB diselesaikan berapa lama? 1 hari. Wih, 1 hari. Minggu. 1 minggu. Babnya. 3 minggu. Nah, 3 minggu rata-rata atau setiap bab itu kapan ya? Bab itu selesai kapan? Itu UKB juga harus selesai. Jadi kalian punya waktu mengerjakan UKB selama 3 minggu, anak-anak. Oke? Ada lagi pertanyaan di sini tentang matriks? Ayo, wajib nanya lagi. Ibu, saya Hah, ketutupan? Ibu. Yes, please, silahkan. Nadia, Bu. Yes, Nadia. Ibu mendengarkan, Nadia. Yes, ya, yuk. Di bab pertama itu, apakah nanti kita ada ulangan harian? Pertanyaan bagus. Ulangan harian. Oh, wow. Ulangan harian ini akan Ibu rapel. Rapel itu apa, Bu? Akan Ibu, apa ya? Astagfirullah. Apa sih rapel? Kalian tahu rapel nggak ya? Kumpulkan deh. Akan Ibu kumpulkan setiap 2 bab. Setiap 2 bab kita ulangan. Atau maunya setiap bab. Ibu balikin aja sama kalian deh. Maunya gimana? Ibu kasih tahu dulu. Pros-nya, keuntungannya kalau tiap bab, materi itu masih nancep di otak. Jadi nggak perlu ngoyo-ngoyo lagi, ngulang lagi materi yang sebelum-sebelumnya. Itu enaknya kalau setiap bab. Minusnya mungkin bentar-bentar 3 minggu, setelah 3 minggu ulangan, setelah 3 minggu ulangan. Ya, itu konsekuensi kan berarti karena sesuai jadwal. Kalau misalnya dirapel, keuntungannya adalah kalian punya waktu 2 minggu untuk mempersiapkan 6 minggu. 6 minggu untuk mempersiapkan materi yang akan diulangkan, diteskan, diujikan. Tapi minusnya, kalian berarti harus siap sedia dengan banyaknya materi yang sudah dipelajari. Nah, nanti silakan dibuat kesepakatan. Ibu tidak memberikan aturan, justru buat kesepakatan bersama-sama. Ini 50 orang dari 2 kelas tuh maunya kayak gimana. Nanti Ibu buatin voting deh di Edmodo ya.
Jadi maunya untuk tiap bab atau setiap 2 bab sekali. Bu, nanti terus ulangannya gimana, Bu? Akan Ibu jelaskan setelah ini. Jadi tentang UKB dulu ada pertanyaan tidak? UKB, tentang matriks. Oh. Sudah cukup dirasa? Cukup. Nah, nanti kalian wajib unduh ya, wajib mengunduh matriks ini di Edmodo. Nanti nggak lagi Bu ngingetin kalian, anak-anak minggu kedua Agustus kita akan Zoom gitu. Nah, Ibu akan langsung bagikan link Zoom-nya nanti. Oke? Oke, Bu. mana tangannya? Oke, lanjut sekarang setelah ini apa lagi ya Bu ya? Setelah ini kita akan, nah, kelihatan apa di layar? KKM KKM 72. 72. Yoho. Yang kemarin berapa KKM IPA? Ingat nggak? Nah, nggak tahu Bu. Oh, ini KKM. Iya, KKM. Nggak tahu. Nah, kalau di sekolah, setahu Ibu itu 70 untuk KKM semua mapel. Tapi karena kalian sudah kelas 2, sudah paham bagaimana belajar di SMP, KKM-nya harus naik. Kenapa kok harus naik, Bu? Tanya sama kakak kelas yang udah di kelas SMA. Itu nanti ya, kalau misalnya nggak ada ujian nasional, nggak ada ujian nasional, nilai yang digunakan, atau bagaimana mengukur parameter ini tuh anaknya berhak tidak ya untuk melanjutkan perguruan tinggi, itu lewat rapor. Jadi rapornya diusahakan dan harus grafiknya naik. Jadi kalau di kelas 1 nilainya 70, nanti di kelas 2 harus naik jadi 72 paling tidak. Syukur-syukur di atas itu, 75, 80. Nah, itu juga berlaku nanti kalau di SMA seperti itu ya anak-anak. Dipaham ya? Bu, yang di bawah 72 berarti gimana? Ayo coba. Apa? Remedi. Yuk, nanti remedial. Siapa yang ngomong gak naik kelas? Udah siap naik kelas? Ngeri banget. Nanti ada beberapa ketentuan yang harus kalian pahami yang menyebabkan tidak masuk naik kelas. Baik, selanjutnya kita akan belajar dengan tools-nya. Tools itu apa sih? Tools tadi Ibu bilang adalah aplikasi, sumber belajar, media yang dipakai. Coba Ibu pengen tahu kalau selama ini aplikasi apa yang udah kalian pakai ketika belajar daring di sekolah? Edmodo, Zoom, Kaizala, WhatsApp, Instagram, YouTube. YouTube. Oke. Kemarin Ibu baca deh, kayaknya ada yang Bu, saya itu HP-nya HP kentang. Oke. Nah, Bu, kalau kentang tuh saya tiap install aplikasi, ini Bu, apa namanya? Udah kepenuhan memorinya. Iya, Ibu paham. Iya, Bu. Nah, untuk mengantisipasi ini, berarti Ibu ikut kalian aja aplikasi apa tuh yang udah ada di HP kalian. Nah, rata-rata kemarin saat Ibu survei, saat kalian menjawab pertanyaan dari Ibu, itu udah ada yang install Edmodo, WhatsApp, sama YouTube. Nah, kita akan pakai 3 aplikasi ini untuk pembelajaran IPA. Ya? Bu, tadi kalau buat podcast gimana? Kan tadi podcast cuma pakai itu. Record dari HP. Kan itu udah bawaan HP. WhatsApp, YouTube. Iya, 3 ini. Ya, cuma mau jelasin tiap-tiap. Iya, itu Zoom tadi pasti dong. Tiap-tiap 3 minggu tadi. Tiap-tiap 3 minggu. Oke, yang pertama. Kelihatan tidak? Kelihatan. Apa tuh di layar? Nampak apa? Edmodo. 1 UKB. Edmodo. B2 penugasan. Modo. 3 penilaian, 4 aturan. Oke. Sekarang biarkan Ibu untuk menjelaskan. Di Edmodo ini, bentar. Ibu hapus dulu. Usulnya Kok ada yang ya. batuk? Oke. Nah, yuk sekarang perhatikan. Ini harus didengarkan baik-baik. Nggak ada pengulangan. Semua harus paham. Tidak ada pertanyaan. Nggak lah. Pertama,
Edmodo itu akan dipakai untuk Ibu share ke kalian UKB-nya yang akan dipelajari oleh kalian. Jadi kalau ada materi, ada penugasan, ada ulangan, itu semuanya akan lewat Edmodo. Tapi untuk masuk Edmodo ini kemarin udah kayaknya ya udah pernah ya. Tapi kan kalau belajar sama Ibu yang sekarang IPA, Ibu menerapkan aturan yang harus ditaati untuk bisa masuk ke Edmodo. Apa Bu aturannya? Ada di nomor 4. Coba Suhel bacakan Suhel untuk Ibu. Nomor 4 ini apa? Kelihatan tidak? Aturan, gunakan akun Edmodo dengan nama asli dan berhuruf kapital, foto formal. Dan Yes. foto formal. Yes, betul. Jadi kalau ada yang belum paham, nama Edmodo itu ya, kalau Ibu ngecek di semester kemarin, itu ada yang gini nih. Bla bla bla, sayang Ibu. Bla bla bla, cinta ayah. Bla bla bla, ganteng beut. Bla bla bla, imut sekali. Ya kali, balik lagi tuh, balik lagi ke SD. Enggak. Ya kan, kalau ketawa berarti ngiyain tuh. Nah, sekarang kalau belajar daring di Edmodo yang baru, namanya semua harus sesuai rapor. Ya, Bu, tapi kalau namanya nggak pakai huruf kapital boleh nggak, Bu? jangan harus kapital semua. Kenapa, Bu? Ya untuk menghindari kalau ada huruf besar, huruf kecil kan jatuhnya jadi ala itu. Tetap aja dong. Israel. Bu, tapi saya nggak tahu gimana cara merubah huruf besar ke huruf kecil. Nah, ini dengerin baik-baik. Ada Ibu kasih tahu caranya. Kalian kalau dari HP itu bukan dari Edmodo-nya, tetapi dari browser. Yes, dari Google. Jadi kalau yang di HP-nya pakai browser Chrome berarti buka dari Chrome. Kalau HP-nya pakai UC browser dari UC browser. Atau aplikasi browser bawaan dari HP. Nah, itu ditulis di situ edmodo.com. Nanti dia masuk di situ. Kalian pilih profil. Yes. Kalian pilih profil, setelah itu ada settingan. Daripada Ibu ngomong dan kalian nggak kebayang, nanti Ibu kasih kalian recordingnya. Gimana cara merubah foto profil dan juga nama akun Edmodo. Bu. Iya, kenapa? Kalau misalnya saya nggak sesuai sama peraturannya, apa Bu yang akan terjadi? Nah, coba cek layar ini. Ibu mau bagikan sesuatu sama kalian. Di mana? Oh, ini. Oke, kelihatan belum? Anak-anak, kelihatan belum? Oke. Ini, kelihatan tidak? Iya. Apa tuh yang kelihatan? Firza, Hamdan, Zainab, Muhammad Hussein. Ini adalah kelas Edmodo untuk mata pelajaran Bahasa Indonesia kelas 11, kakak kelas. Nah, dicek ini ada tidak yang tidak mengikuti maksud Ibu, tidak mengikuti aturan yang Ibu berikan. Ada tidak? Ada. Hamdan aja. Ada. Habis itu siapa lagi? Firza Basuki. Bawahnya siapa lagi? Abdus Salam, Muhammad Hussein. Pinter. Semuanya. Nah, ada ya yang banyak ya ternyata nggak ikut. Lalu gimana, Bu? Ya nggak usah pusing-pusing, Ibu, daripada capek ngingetin. Tuh, cek diapain sama Ibu. Oh, dirimu. Iya, atuh. Nah, jadi harus mematuhi. Usahakan disiplin dulu. Ahmad Abdus Salam. Ya. Suara apa ini anak-anak ini? Oke. Paham ya konsekuensinya apa? Berarti yang akan diterima kalau tidak mengikuti ketentuan yang diberikan. Oke? Oke? Gampang. Itu tuh nggak bikin otak mumet, nggak harus ngafalin, nggak harus ngerjain rumus, nggak harus ngerjain soal. Tinggal taati doang, ya kan?
Nah, jadi semuanya mengikuti. Yang nanti belum paham caranya, ngomong. Oke? Oke. Nah, tadi Edmodo sudah. Ya. Ganti namanya Kak bisa Bu, saya tahu kenapa. Siapa? Saya Bu Rian Bu. Kenapa Rian? Ganti nama di mana Bu? Nanti Ibu kasih ke Rian tutorial mengganti nama akun Edmodo. Ya. Dicek nanti. Ibu share di grup WhatsApp. Nah, kita sekarang bahas. Bu, di WhatsApp kan udah ada Edmodo. Ngapain kita pakai WhatsApp lagi, Bu? Nah, ini yang sering. Kalau kelas 7 dulu, Ibu ingetin. Yang baru datang nanti tanya sama teman-teman ya. WhatsApp itu harus mentaati adab. Adab apa, Bu? Adab belajar, sopan santun bagaimana ketika berkomunikasi. Harus menggunakan norma dan etika. Kalau sama grup sendiri mah nggak apa-apa, kalian bebas sama teman-teman. Nah, Tapi kalau Edmodo kadang error, Bu. kadang error. Nanti kalau yang error, berkomunikasi ke Ibu. Nanti di belakang Ibu akan jelasin kok. Kalau ketemu kendala, solusinya apa gitu, ya. Sabar. Oke. Nah, kita bahas tadi, WhatsApp itu harus menggunakan norma dan etika. Ibu sangat-sangat tidak menerima wapri. Kenapa, Bu? Kalau wapri itu sifatnya nanti akan mudah tenggelam. Jadi kalau tenggelam, wah Ibu tuh yang jahat sama kalian. Berarti Ibu, apa namanya ya, nggak peduli sama kalian. Jadi akan lebih baik ketika kalian ada kesulitan, ada kendala, ada informasi, mau bertanya. Grup itu tempatnya, bukan wapri. Ya, anak-anak? Dipahami, lewatnya lewat WhatsApp grup, bukan wapri. Kecuali apa, Bu? Kecuali kalau Bu maaf, kenapa? Salah sambung. Apa sih, Bu? Garing. Oke, baik. WhatsApp sudah sekarang. Nah, di YouTube kayaknya kita dulu udah pernah ya? Kelas 7 ya matematika? Pernah, Bu. Nah, itu yang belum subscribe, wah Ibu bukan ngemis subscribe ya, tapi Ibu kadang kalau nanti ternyata jadi lupa, ayo anak-anak dicek videonya. Nah, itu kalian bisa. Kenapa? Ada belajar. Kau apa? Udah ah. Kayak mana tadi mau ngomong? Oh ya, Ada belajar. YouTube-nya cek lagi. Ibu udah pernah sharing kok sama kalian. Atau yang masih punya, gampang, cari namanya Ibu. Rizka Novia Rahmawati di YouTube di situ. Ada nanti. Ada Bu, ada. Ada. Udah follow. Udah subscribe. Nah, yang belum daripada nanti Ibu lupa ngingetin. Nah, tuh dari situ sekarang. Nanti dicari. Ibu share lagi nama kalian nanti. Rahmawati. Iya, sayang. Iya. Apa itu apa? Oke, sampai di sini. Oh, berarti YouTube untuk apa, Bu? YouTube itu selain ini yang pertama, kalau kita ada sesi Zoom, Ibu akan merecord dan Ibu akan unggah di YouTube. Jadi kalau ada teman-teman atau dari kalian yang sinyalnya, internetnya tidak memadai, lalu putus-putus, kalian bisa cek lewat recording di YouTube. Bu, tapi kan sama aja kuotanya, Bu. Gimana, Bu? Hey, boy, girl. Di YouTube itu kalian bisa mengatur resolusi. For you. Kita akan belajar. Kita akan mengubah resolusinya. Jadi yang awalnya misal 720 HD gitu ya. Nah, kalian bisa ubah ke 140. Gitu loh. Nah, itu siapa itu? Faisal. 144. Jadi, nah yang 144 itu loh, yang resolusinya paling rendah. Atau nanti Burem. kan kalau misalnya kayak gini nggak perlu, perlu sih ya. Kalau burem ya nanti Ibu bagikan ke kalian. Ininya lagi. Ayo Ismail, Faris, Rian, ini barusan tadi mingkem loh ya. Adab, ADAB, SOPAPN, SASAN, TUTN. Dah tuh. Kalau nggak tahu balik ke SD, ngeja yang benar. Oke, sampai di sini. Berarti YouTube udah paham. Nah, kalau kalian ngerasa, aduh Bu,
Kuotanya banyak. Kuotanya nanti kalau misalnya kita pakai YouTube tadi, ntar ini kuota lagi. Kalian kalau dari YouTube itu punya fasilitas untuk mengunduh. Jadi itu videonya diunduh dulu bisa. Diunduh, setelah diunduh bisa ditonton berkali-kali. Nah, itu jauh lebih Itu hemat. bayar, Bu. Itu bayar, Bu. Nah, kalian belum tahu berarti caranya tuh. Wah, Iya, ada yang gratis, Bu. Saya Ada bisa, yang Bu. Saya bisa buka Dong, Bu. iya. Bisa, Nanti Bu. Ibu Pakai kasih Snaptube. tutorial. pakai SnapTube. Ya, yang udah tahu nanti bisa sharing ke teman-temannya. Kalau ada yang belum tahu lagi, nanti juga Ibu kasih trik dan tips mau download dari YouTube kayak gimana sih yang gampang. Gampang. Nanti later kita belajar ini. Oke, the next. Sekarang kita lanjut ke baca atau apa? Penilaian belajar. Kalian belajar. Description goes here. Anak-anak, dalam belajar daring, Ibu tahu, Bu, saya susah pahamnya. Bu, saya nggak paham-paham, Bu. Pakai Zoom itu tuh ya, walaupun udah berkali-kali, saya tetap nggak paham. Saya tuh maunya di kelas, pakai papan tulis, dijelasin, ketemu gitu. Iya, Ibu paham. Itu tuh kalian belum terbiasa aja. Masih merasa itu adalah kendala. Masih ngerasa itu, ngeluh aja. Padahal hampir 1 miliar pelajar yang sama kayak kalian itu mengalami kondisi yang sama. Cuman gimana caranya kita merubah kendala itu, hambatan, jadi tantangan. Ya. Nah, dari mana berarti awal mulanya, Bu? Dari bagaimana sikap kita. Kalau di kelas, Ibu selalu, anak-anak, diam. Anak-anak, kumpulkan tugas. Tidak mengerjakan, Ibu tidak mau tahu. Kerjakan, diam. Nah, gitu kan ya kalau di kelasnya Ibu ya. Tapi di sini kalian nggak ada yang mengawasi, kecuali diri kalian sendiri. Jadi gimana tuh caranya? Berarti harus punya sikap. Sikap apa, Ibu? Sikap belajar yang baik. Kalau cek di sini, apa di sini tulisannya? 50%. Iya, 50%. 50%. Betul. Pemahamannya berapa? 30. 30. Terakhir penilaian 20. Maksudnya apa, Bu? Jadi yang Ibu banyakkan porsinya untuk dinilai itu adalah sikap. Kalau nggak punya sikap, udah. Kembali ke rahim Ibu. Wajib memiliki sikap-sikap yang dimaksud. Ya, sikapnya apa aja, Bu? Nah, ini. Coba cek. Baca tidak? Disiplin komunikasi. Item-item dah. Disiplin, komunikasi, percaya diri, Pantang menyerah, integras, jujur. Oke, sukses sikap. Kunci sukses. Iya, benar. Gimana, Bu, maksudnya, Bu? 1, disiplin. Belajar IPA setiap hari Rabu. Pukul 8 sampai pukul 10. Sampai pukul 9 tidak ada penampakan dari diri kalian, tidak ada kabar, tidak menginformasikan. Mohon maaf, berarti tidak memiliki sikap disiplin. Disiplin mengumpulkan. Penugasan tadi udah Ibu kasih 3 minggu itu dikerjakan. Kalau 3 minggu masih belum mengumpulkan, berarti nggak punya sikap disiplin. Bu, tapi itu saya ini nggak bisanya karena ada kendala. Kendalanya kendala yang krusial. Apa? Internet, Bu. Internet saya ini soak. Internet saya lemot. Ya, wajib dikomunikasikan. Untuk apa? Untuk dicari solusinya. Tapi, Bu, nanti saya takut. Nanti saya takut dimarahin. Ya, itu berarti nggak punya percaya diri dong. Belum juga ngomong, belum juga dikabarin. Udah bikin asumsi sendiri. Nah, sama aja. Yes, itu sama aja ngira-ngira. Berasumsi. Ya, dipahami dari sekarang. Harus punya disiplin, harus punya sikap-sikap ini. Nah, ini baca ini apa ini? Integritas. Apa integritas? Integritas. Nggak tahu. Banyak yang belum tahu ya. Kakak-kakak SMA juga ada yang belum tahu tuh integritas apa. Jadi integritas itu adalah
apa yang kita omongkan, apa yang kita ucapkan, apa yang kita pahami, apa yang kita lakukan, tindakan yang kita kerjakan, itu sama. Contoh, di kepala kita udah tahu kalau korupsi itu haram. Kita nggak suka sama korupsi. Di mulut, iya, korupsi itu buruk, korupsi itu haram, hukumnya haram. Nggak boleh korupsi. Tapi diam-diam tetap. Tapi bohong. Nah, tuh barusan yang ngomong tuh, Nah, nggak usah korupsi uang, korupsi waktu aja. Korupsi waktu. Belajar IPA, Ibu ngomong dari jam 8 sampai jam 10. Dikorupsi. Jam 9 baru masuk, jam 9 baru hadir. Nah, berarti nggak punya integritas dong. Padahal udah ngomong kalau korupsi itu perbuatan tercela. Iya. Haram. Nah, Haram. ini apalagi nih, siapa nih? Ya, Oirul ya. Ya, Bu. Tuh dipahami. Nah, selain itu, ini terakhir nih. Bukan terakhir sih, ini yang utama juga maksud Ibu. Kejujuran. Ran. Cek kursor Ibu di mana? Cek kursor Ibu. Kursor Ibu di mana tuh? Di kiri. Di Di atas. Di atas, Merah. di merah-merah. Di merah-merah. Oke. Di merah-merah ini tab browser dari laptop bisa, dari HP bisa. Di sebelah sini Brainly. Di sebelah sini Google. Di sebelah sini Google Tab 2. Di sebelah sini buku UKB misalnya. Nah, nanti waktu PTS, PAS, aduh, apa ya? Oh, tab tadi, Brainly, ketik apa yang dimaksud. Pengertian, klik. Lalu apa lagi ya? 1 tambah 1 sama dengan tanda tanya. Nah, tuh. Punya integritas nggak? Punya kejujuran nggak? Coba jawab. Enggak. Udah paham ya? Berarti udah di sini sudah tahu mana yang baik, mana yang tidak. Tapi kalau ternyata masih dilakukan, berarti intinya tidak memiliki sikap. Kalau tidak memiliki sikap, nah penilaiannya paling besar nih, 50%. Berarti kalau nggak punya sikap ya sorry tuh maaf aja. Ibu kagak bisa bantu di IP, ye? Dah tuh, harus paham dari sekarang. Mendingan ngomong jujur ngaku, maaf Bu, saya nggak paham. Saya memang bakatnya bukan di IPA. Tapi bukan berarti terus leha-leha. Ya, aku nggak bisa IPA, biarin aja. Nah, itu berarti nggak punya sikap, ini nih pantang menyerah. Nggak nyoba dulu. Nggak nyoba belajar dulu. Kan belum dimulai belajar. Ini nih. Jujur. Mana? Jujurnya itu. Nah, belum juga dimulai. Berarti nggak punya percaya diri kan ya? Berarti udah pantang menyerah duluan tuh. Padahal belum dimulai belajar. Hayo lo. Ya, tetap berusaha. Apa yang tidak tahu? Apa yang tidak tahu? Ya, coba dulu, berjuang dulu, bertanya ke ibu bantu bersama-sama. Nah, ketika memang sudah pada kadarnya, sudah pada kondisi maksimal, ya sudah. Ada nilai untuk usaha yang kalian berikan. Itu. Mau dimanapun orang sukses itu, gagal biasa. Yang bahaya adalah gagal karena tidak berani mencoba. Gagal karena tidak berani untuk berjuang. Takut duluan, nyerah duluan. Nah, tuh. Nggak tahu deh mau jadi apa nanti ya. Tanya tuh sama orang-orang yang sukses sekarang. Pebisnis, katakanlah. Kalau kalian sering ngikutin SIJ Live, mereka alumni yang udah lulus itu masih punya sikap yang bagus. Sikapnya apa aja ya? Salah satunya pantang menyerah tadi. Bisa dipahami tidak maksud Ibu? Bisa. Ya, ini nggak ada ceritanya, terus tiba-tiba, tidak menerapkan sikap-sikap ini. Jangan salah ya. Ibu itu juga pernah di umur kalian, juga pernah belajar di SMP,
juga tahu gimana pakai aplikasi. Jadi daripada nanti ketahuan bohong, ketahuan melanggar sikap, mendingan nggak usah dilakuin. Jujur-jujur aja, tetap pada garisnya, oke? Oke. Ya, Ibu kalau udah Ya, Bu. ngomong kayak gini, nggak mau lagi Ibu ngeliat ada kecurangan-kecurangan, ya? Oke, Iya, titik, Bu. titik. Tadi, nah ini sekarang manajemen belajar mandiri. Di awal Ibu ngomong kalau belajar daring itu tidak ada yang mengawasi kecuali diri sendiri dan Allah. Oke. Sekarang yang poin utama yang ada kaitannya dengan sikap itu adalah kedisiplinan. Tepat waktu. Yes, tepat waktu. Baca tuh ya. Coba baca, apa aja? Selalu ikuti jadwal yang diberikan. Yes? Set agenda, buat to-do list. Spare atau sisihkan kuota, pasang alarm, saling mengingatkan satu sama lain. Terakhir? Kerjakan penugasan yang diberikan. Itu, udah paham. Apa aja yang harus dilakukan? Jadwalnya IPA hari ini jam 8, tapi masih tetap ketiduran. Bye. Ibu nggak bisa bantu. Sorry. Bye-bye. Tugas 3 minggu padahal waktunya dikerjakan, belum dikumpulkan. Bye. Angkat tangan, Ibu. Udah, nggak bisa diajak berjuang. Zoom udah dikasih tahu jadwalnya, minggu ini, kuotanya disisihkan. Masih izin, Bu, maaf, saya tidak punya kuota. Sekarang gini, mindset-nya diubah dulu. Kita kalau kalian ke sekolah, pergi ke sekolah, perlu transport tidak? Dari rumah. Pakai transport tidak? Lihat itu. Iya. Ya, transportnya pasti Ibu yakin semua bayar. Bayar ke supir, pakai bus sekolah, naik taksi, ya kagak? Iya, Bu. Ya. Biasanya kalau pramuka aja gini. Yoi. Kalau pramuka aja ngomongnya, itu Bu udah dicari supir Bu, itu Bu udah ditunggu supir Bu. Nah itu kan dipakai alasan tuh. Iya loh BTW, sorry. BTW Ibu udah gak ngajar pramuka. Kalian juga gak ada pramuka lagi kan? Yeay, angkat tangan. Nah, kembali ke topik pembahasan. Nah tadi, kalau misalnya ada transport, berarti mindset-nya adalah uang transport itu dialihkan. Transport tuh berapa sih? Ibu kemarin nanya-nanya, ada yang sampai 300 bayar ke supir. Ada yang naik taksi aja, satu kali jalan 30 real. Ada tuh, yang 30 real kali 30 hari berarti berapa? 900 real kan? Nah itu kalau mau diubah ke kuota, itu udah bisa ngasih makan anak cucu. Ya enggak juga, Bu. Maksudnya Ibu, itu tuh ya, biaya yang dikeluarkan untuk kuota dibandingkan kalian dengan transport, itu jauh lebih sedikit untuk pengeluaran kuota. Jadi dari sekarang mindset-nya diubah. Apalagi nih Ibu nggak mau tahu, ada yang nggak paham tentang prioritas. Maksudnya Bu, jadi udah punya kuota nih ceritanya udah dibeli. Baru seminggu beli, habis itu dipakai. Dipakainya buat apa? Pokoknya dipakai dulu aja. Nah tiba-tiba seminggu ini udah habis duluan. Nah loh, berarti dipakai buat apa? Usut punya usut, ternyata dipakai untuk mabar. Dipakai buat nge-game. Dipakai buat PUBG. Dipakai buat streaming. Siapa itu? Siapa itu? Kelihatan itu. yang siapa dan astagfirullah itu justru pelaku-pelakunya. Saya nggak main game, Bu. Nggak main Saya game, nggak pernah tapi- jarang. Udah jarang main game, Bu. Amin ya Allah. Saya sudah Kasihan. sering, Bu. Amin ya Allah. Guys. Ibu bukan penganut paham anti game club, anti game club. Ibu bukan penganut paham anti YouTube club. Boleh, silahkan. Malah Ibu anjurkan untuk kalian itu melakukan refreshing. Tapi ada catatannya. Iya. Kalau nge-lag nanti bisa lihat rekamannya di YouTube ya. Nah, kalau kalian, halo, masih putus-putus? Enggak, Bu, di saya aman, Bu. Oke, iya bergantung ininya emang jaringan masing-masing.
Nggak apa-apa, nggak Mata-mata, Bu. apa-apa. Yang putus, yang patah-patah nanti dengarkan rekaman Ibu. Rekamannya aja ya. Di YouTube nanti Ibu share setelah ini. Ya, Bu. Bu, saya Bu. Iya. Sampai mana dong? Ibu jadi lupa ini. Sampai mana tadi mau ngomong? Anti klub. Anti-antian, Bu. Yes. Bukan berarti Ibu tidak membolehkan kalian atau melarang kalian game. Boleh. Boleh banget. Cuma lihat lagi. Segala sesuatu itu harus dikerjakan kewajiban dulu, baru nanti dapat hak. Bukan haknya dibanyakin, lalu tiba-tiba kewajibannya nggak mau ngelakuin. Bukan berarti haknya kan tuh kalian bisa punya waktu luang untuk nge-game kah atau untuk nonton YouTube. Boleh, tapi udah keterusan sampai berbelas-belas jam, berpuluh-puluh jam, berjam-jam. Nah itu berarti nggak tahu prioritas, nggak punya disiplin. Kerjain dulu yang wajib, kalau udah selesai dikerjakan itu bisa tuh leha-leha nanti santai. Ya anak-anak? Ya, Bu. Baik. Ya, Nah, Bu. sekarang kalau tadi, Bu maaf, saya ini Zoom-nya keluar masuk gara-gara internet saya, koneksi internet saya itu tidak stabil. Gimana dong, Bu? Nah, ini kuncinya di sini. Harus Komunikasi. Komunikasi. Iya, tidak apa-apa. Ibu sangat suka kalau kalian ngomong, kecuali diem-diem lalu tiba-tiba ngilang. Kalau ngilang nggak ada kabar, tunggu. Ayo, siapa itu? Kan ngomong lagi, yang ngomong dibilang yang ngomong. Oke, jadi kalau ada kendala berarti wajib hukumnya fardu ain untuk mengabarkan. Maksimal Ibu tunggu H-10. H-10 berarti kapan, Bu? Maksimal itu semalam. Kayak misalnya sakit. Sakit Ibu tunggu sampai subuh. Kalau tiba-tiba jam 7, jam setengah 8, jam setengah 7 berkabar ke Ibu, sorry, Ibu tidak terima. Bu, tapi kan sakit, Bu. Iya, sakit itu udah bisa dirasain agak-agak lama. Enggak, maksud Ibu pokoknya jangan mepet-mepet berkabarnya. Kalau ke sekolah aja kan ngabarin paling nggak 1 jam sebelum pelajaran dimulai tuh. Nah, kalau ini setengah jam, Ibu nggak bisa terima. Oke. Paham ya? Oke. Ada yang nggak paham lagi, nanti Ibu getok kepalanya pakai batok. Getok virtual. Tunggu aja ya. Tunggu getokan Ibu. Oke, the next adalah this one. Apa tuh baca? Pengabaian manajemen belajar. Oke, pengabaian tuh apa sih, Bu? Pengabaian itu sama dengan pelanggaran, tapi bahasanya lebih halus. Jadi kalau ada yang melanggar semua yang Ibu berikan di awal, berarti akan menerima konsekuensi. Akan menerima sanksi, saudara-saudara. Apakah sanksinya? Ibu mau yang membacakan adalah yang baru dong, yang baru Ramadan. Ayo Ramadan, dibaca Ramadan. Nomor 1. Nomor 1, melakukan pelanggaran manajemen belajar atau kedisiplinan dan tidak berinfo tentang kendala atau info tidak valid dan logis. Yes. Sama dengan alfa atau bolos. Iya. Ini maksudnya apa, Bu? Kayak gini nih, kita udah Zoom. Udah Ibu kasih link presensi. Nggak ngisi presensi, nggak hadir di Zoom. Hilang aja. Pulang udah selesai, sampai seharian Ibu tunggu, nggak ada kabar. Berarti dia udah jadi alien, kan? Dia bukan makhluk hidup tuh. Nah, kalau alien ya udah. Otomatis tuh, alpha. Tidak dianggap di IPA. Ya. Sekali melakukan pelanggaran, ini tegurannya, dianggap alpha. Bu, kalau kedua kali apa? Coba yang baru lagi, yang baru siapa dong? Yang baru siapa lagi selain Ramadan? Abdurrahman. Ayo Abdurrahman, mana wajahnya? Abdurrahman Yusuf Perak. Oh iya, Kak Ismail juga. Mana nih Abdurrahman? Ini mirip Aing, Bu. Mana nih nggak ada? Maha Munir nih siapa Maha Munir? Maha Munir ini siapa? Baru kan?
Lama. Lama, Bu. Oke, ayo Abdurrahman. Mana Abdurrahman? Itu Bu, Abdurrahman Yusuf Perak. Ayo dibaca Mirip Abdurrahman. Abdurrahman. Kasian Eh. banget. Nggak boleh saling gitu. Ayo. Oh iya, mirip. Ayo Abdurrahman dibaca nomor 2. Bismillah. Kebaca tidak atau blur? Apa sih? Bisa kebaca. Punyanya Abdurrahman ngeblur kah? Sabar, Ibu nanya Abdurrahman. Boleh Ngeblur? minum, Bu. Boleh, boleh. Bu. Bisa baca. Kalau makan, Bu. Tidak boleh. Abdurrahman ngeblur ya? Kalau ngeblur dibantu sama teman yang lain ya. Yang kelihatan jelas, coba dibantu dibacakan dong. Pengabayan kedua Berapa, masih Bu? dilakukan. Nomor 2. Surat tertulis wajib membuat surat pernyataan. Ayo Zafa yang keras. Oke, the one. Satu aja. Zafa, coba bacakan yang keras. Agak dekat sama mic. Ayo. Oke, pengabaian kedua masih tetap dilakukan. Apa? Sama dengan teguran tertulis, wajib Yes. membuat surat pernyataan bertanda tangan orang tua tentang pengabaian yang dilakukan. Yes. Apa maksudnya, Bu? Kalau tadi yang kedua dianggap Itu tanda tangan bolos. tentang Iya, berarti nanti Ibu mau dibikin surat pernyataan dari kalian yang ditandatangani oleh kedua orang tua. Nggak usah kedua, justru semua anggota keluarga nanti lama-lama ya. Semua harus bertanda tangan, semua harus mengetahui apa kesalahan yang dilakukan, apa pelanggaran, pengabaian yang dilakukan. Jadi nggak ada lagi nanti tiba-tiba, iya Bu ketiduran. Nah, ketiduran kok bisa ketiduran? Berarti nggak dipasang alarm. Iya Bu, alarmnya nggak bunyi. Kalau nggak ada alarm HP, nggak ada alarm mesin, pakai alarm manusia kan? Alarm manusia siapa? Bisa orang tua atau saudara kerabat yang tinggal dengan serumah dengan kita. Nah, kalau itu masih nggak tahu jadwalnya, wah berarti tuh ini nih teguran tertulis ya, siap-siap nanti. Lama-lama yuk kasih materai, nanti ada materainya. Ya, jadi intinya, oh belum, yang ketiga dulu. Yang ketiga Ibu mau yang membaca adalah Rehab. Rehab bisa dibaca tidak Rehab? Bisa. Oke, yuk apa nanti? Enggak. Ngeblur. Iya, bisa. Apa tuh? Nomor 3 apa? Pengabaian ketiga, tidak memenuhi KKM standar, sama dengan auto tidak lulus mata pelajaran IPA. Nah, dibilang sama Ibu, pokoknya sikap aja dibangun. Kalau sikapnya beres, itu udah aman. Kan tadi penilaian cuma 20. Kalau ternyata sikapnya nggak kebangun, ya udah. Nggak usah berharap lulus mata pelajaran IPA. Kalau nggak lulus mata pelajaran IPA gimana, Bu? Ya tanya sama sekolah nanti ya, kayak gimana konsekuensinya. Oke? Bisa dipahami anak-anak? Jadi dari semua yang Ibu sampaikan ini, bukan berarti Ibu mau nakutin. Tidak. Justru dari sekarang kalian bisa mengukur. Saya kalau belajar harus seperti apa? Harus bagaimana? Apa yang harus saya lakukan? Ini kan ya, ketiga ini kan istilahnya, itu aja Bu, ada yang mikir kayak gitu, tunggu aja ya. Enggak, maksud Ibu, daripada ini susah-susah nanti minta tanda tangan, susah-susah nanti kesusahan, nggak lulus IPA, terus akhirnya berhubungan sama sekolah, yang paling gampang itu nggak usah dilakuin 3 ini, ya nggak? Itu paling gampang kan? Ya nggak? Ya kan? Jadi jangan sampai melakukan pengabaian, kerjakan aja lurus-lurus tadi. Toh yang disuruh juga nggak susah-susah kok, daripada malah ini yang lebih susah, ngerjain tugas pengabaian. Oke? Sampai di sini bisa dipahami? Bisa dipahami, yang tidak paham bertanya. Yang tidak paham bertanya. Berkomunikasi. Bu boleh minum? Boleh. Bu boleh makan? Tidak. Ingat, satu untuk semua. Satu makan, semua makan. Situ makan ayam, semua makan ayam. Ya. Kalau minum kan minumnya air putih. Semuanya punya. Tuh. Puasa Bu. Masya Allah, ini nih idaman nih. Ini siapa, laki-laki atau perempuan? Hari Rabu puasa. Lupa puasa.
buat apa? Persiapan Ramadan. Persiapan Ramadan. Hari Rabu. Ya siapa tahu dia puasa Daud ya. Oke. Sampai di sini Ibu harap semua memahami kedisiplinan, sopan santun, adab belajar, manajemen belajar, semuanya paham. Tidak lagi harus diingatkan, tidak lagi harus dikasih tahu, harus begini A, B, C, D, E, F, G. Ingat, kembali ke rahim ibu. Ya sudah. Kalau ini nggak ada pertanyaan, Ibu lanjutkan. Tadi beberapa, yes please, silahkan. Siapa tuh? Ayo bertanya, bersilang pendapat. Sudah? Ibu bisa lanjut? Oh. Ibu. Lanjutin ya. Nah, sekarang Ibu akan membahas tadi beberapa menemukan, Bu, saya begini, begitu. Bu, aku ingin begini, aku ingin begitu. Jadi Doraemon kalian. Nggak gini, Bu. Coba dibaca kali ya. Dibacain sama Ritsa. Boleh, silakan Ritsa. Zoom, geblur tidak? Kendala. Yes. 1. Internet dan jaringan. Aha. Unduh modul semuanya di awal. Unduh video saat internet kencang. Zoom dilakukan hanya sekali untuk satu topik. Yes. Ini. 2. Ketiduran. Stop dulu. Stop. Tahan. Jadi yang begini, Ibu bantu carikan solusi ketika kalian mengalami kendala internetnya lemot, internetnya tidak stabil. Apa yang harus kalian lakukan, kerjakan adalah pertama, modulnya tadi UKB maksud Ibu. UKB itu tuh diunduh sekali, jangan dibiarin numpuk di akhir. Nanti kalau nggak ada internet, wah ber-AB tuh, gimana dong? Nah, beberapa Ibu nanti kan kasih video pembelajaran, kayak kemarin tuh waktu kita belajar matematika di YouTube. Jadi unduh juga, jangan nunggu waktu ada kuota. Tadi Ibu bilang, makanya kenapa di YouTube. Jadi bisa kalian unduh. Unduhnya gimana Bu caranya? Tadi temannya ada yang bisa ngasih tahu. Nanti juga Ibu kasih tahu cara mengunduh dari YouTube seperti apa. Jelas, Ibu kayaknya nggak setiap minggu kan Zoom, jadi nggak ada alasan dong. Bu, internet saya begini, begitu. Zoom-nya tadi udah dijadwal, spare kuota. Di awal Ibu berkali-kali ngomong, kuotanya disiapkan untuk belajar Zoom di minggu itu. Ya, anak-anak? Paham? Paham. Atau masih belum menemukan solusi dari kesulitan ini? Batal. Apa itu? The next, kalau yang mengalami kendala kedua kali kalian kendalanya yang sering dan lazim dilakukan oleh anak-anak Arab adalah ketiduran. Bu, maaf, saya baru bangunnya jam 9, kita IPA-nya mulai dari jam 8. Itu kalau di sekolah itu kayaknya nggak boleh masuk gerbang deh. Iya nggak sih? Iya. Bu. Iya. Nah, kalau ini juga Halo, ke unmute tadi. Ya? Jadi, gimana caranya Bu biar nggak ketiduran? Kalau kalian Jangan tahu. begadang. Nah, pertama kali nggak usah begadang. Emang begadangnya buat apa sih Bu? Tanya tuh sama gamer-gamer tuh, berapa jam mereka begadangnya? Ya? Seru. Jam 1, jam 3. La Ketahuan saya, guys. illallah. Dengerin. La illallah. La Saya nggak begadang kok. ilaha Dengerin. illallah. La ilaha Saya tahu, Bang. illallah. Udah, yang ketahuan itu terus jangan bangga. Hello, kalau kamu bangga, kembali ke liang kubur. Kok ke liang kubur? Buset. Jadi, ya Allah, ya Robbi. Gini loh guys. Rasul itu tuh ya, menganjurkan begadang hanya untuk beribadah. Bukan beribadah mengikuti anjuran syaitan. Kalau kalian nge-game itu ngikutin anjuran syaitan. Kalau begadangnya cuman
untuk sholat tahajud, untuk zikir, itu ibu nggak akan marah sama kalian. Ya? Ibu, kalau jam 11 itu begadang atau enggak, Bu? Ya bergantung, kalian jam 11 bisa bangun pagi nggak? Kalau jam 11 nggak bisa bangun pagi, berarti tidurnya lebih awal lagi tuh. Ya? Pokoknya intinya jam 8 udah harus mandi, selesai sarapan. Kalau belum masak ya berarti sarapannya nanti dulu. Pokoknya jelas udah mandi, udah rapi. Nah, udah keset, udah wangi. Wanginya nggak kecium, Bu. Pokoknya udah kelihatan rapi di layar. Oke? Oke, boy. Oke, girl. Oke, Bu. Bu, saya masih tetap nggak bisa bangun walaupun saya tidurnya dari jam 9. Nanti Ibu mau tiap orang kalau yang susah bangun itu pasang alarm di HP ya. Pasang tuh, set. Mulai dari pukul 5 pagi. 5 itu kan udah subuh tuh. 5. Habis itu 5.30. 6. 6.30. 7. 7.30. Nah, berarti tambahin lagi. 6.45, 7.45, 5.45, satu lagi. Serah jam berapa. Ini tak pasang alarm itu kalau bisa durasinya. Siapa tadi yang barusan nguap? Udah tahu itu caranya. Itu caranya. Harus mengikuti solusi yang Ibu berikan. Ya, nggak ada lagi nanti yang punya alasan itu. Sorry to say, Ibu nggak terima. Masuk ke pengabaian. Next. Nomor 3, manajemen diri. Bu, saya males. Tugasnya dikasih tapi saya males. Ngerjainnya kan cuma 3 minggu. Ntar aja. Itu tuh bibit-bibit males. Syaitonir rojim. Udah bilang syaitonir rojim. Astagfirullah. Udah, mikirnya gini. Kalau kamu mau jadi makhluk seperti itu, bayangin 5 tahun tuh mau ngapain? 5 tahun masih muda tuh. 10 tahun. 10 tahun lulus SMA mau ngapain sih? Mau bikin apa? Mau jadi apa? Mau jadi sampah masyarakat? Ya udah, males-malesan aja. Ya. Jadi kalau misalnya nggak mau untuk disiplin, nggak punya manajemen diri, jadi sampah masyarakat, jadi sudah. Ya. Kasihan tuh orang tua, udah sekolahin, udah kerja capek-capek, tapi kitanya nggak mau ngasih kebahagiaan ke orang tua. Nanti bayangin juga kalian jadi orang tua, mau anak-anak yang malas-malasan kayak gitu? Hah? Mau malasan-malasan kayak gitu? Enggak. Bener. Kalau nanti, mulai. Bu, saya belajarnya pengen lama, tapi saya, astagfirullahaladzim, ini siapa lagi? Oke, Bu, tapi itu saya mau bantu orang tua, Bu. Saya tuh saya tuh mau belajar maksudnya. Saya tuh mau belajar, tapi saya tuh disuruh bantu orang tua, Bu. Itu kalian bisa dengerin video Ibu, belajar Ibu, sambil ngerjain, sambil nyapu, dengerin podcastnya, sambil nyuci piring, dengerin podcastnya, sambil setrika, dengerin podcastnya. Sekarang tuh zamannya super canggih, nggak ada istilahnya tidak memanfaatkan waktu sebaik mungkin. Oke? Oke, Ibu. The next, nomor 4 ini. Lagi dan lagi. Ayo yang nguap, bacain untuk Ibu. Nomor 4, apa tuh? Waktu belajar offside. Apa maksudnya? Ada yang tahu? Ada yang tahu offside? Offside kalau di mana? Kalau di sepak bola. Itu kan melanggar jalur ya. Nah, ini kalau yang tadi kan itu berlaku untuk kalian rata-rata. Nah, sekarang bayangin nomor 4 itu Ibu. Tiba-tiba ujung-ujung kali udah WA Ibu. Bu, jam 8 belajar. Hari ini belajarnya bagaimana, Bu? Apa yang harus kita kerjakan? Lalu Ibu tidak ada kabar, tiba-tiba Ibu datang jam 10. Anak-anak, maaf, Bu Rizka terlambat bangun. Ibu Rizka semalam begadang. Jadi kita hari ini belajarnya ini ya, IPA nanti ya, jam 9 ya, jam 9 malam semuanya ready ya, di Zoom ya. Kayak gitu Ibu bener nggak kira-kira? Enggak. Melanggar. Nah, Ibu melanggar kan? Ibu offset kan? Iya. Mau belajarnya nggak sesuai agenda kan? Iya. Nah, kalau kayak gitu siapa yang salah? Ibu kan? Ibu. Nah, Ibu tuh juga ada kesalahan. Jadi, kalian juga harus berani. Apa yang harus dilakukan?
komunikasi. Mohon maaf, ingat komunikasinya harus dengan adab, norma, sopan santun. Mohon maaf Ibu, sebelumnya berdasarkan kesepakatan dengan teman-teman dan juga jadwal yang diberikan, IPA itu berlangsung dari jam 8 pagi sampai jam 10. Kalau jam 9 malam, mohon maaf Ibu, kami sudah tidur, waktunya kami tidur, karena persiapan besok kita juga harus mempersiapkan belajar untuk pelajaran selanjutnya. Gitu caranya. Dikomunikasikan, diberitahu. Bu, kita akan siap belajar di jam-jam yang sudah disiapkan atau sudah dijadwalkan. Oke? Paham? Bu, tapi kami takut, nggak berani, Bu. Kami takut nanti gimana-gimana Bapak Ibunya. Nah, itu Ibu ngomong juga nggak untuk pelajaran Ibu ya. Kalau bisa untuk semuanya. Jadi nggak ada alasan malam hari begadang karena baru belajar. Nggak ada tugas karena malam harinya ada pelajaran yang lain. Nah, itu jadi harus dikomunikasikan, dievaluasi. Oke, anak-anak? Baik, Bu. Oke. Ini tadi, belum terbiasa online. Bu, saya tuh nggak paham belajar online. Saya bingung. Saya itu tuh nggak bisa kalau nggak diajarin langsung. Tadi di awal Ibu udah bilang, penduduk bumi itu 7 miliar. Hampir 1 miliarnya itu seumuran kalian. Nggak seumuran juga sih, pokoknya pelajar lah. Dari usia TK, PAUD, sampai mahasiswa. Mereka sama-sama belajar. Termasuk Bapak Ibu guru ini juga belajar gimana cara ngajar kalian lewat daring. Jadi kalau ada alasan, saya nggak paham, saya online males, saya online tidak bisa. Ya sudah, berarti nggak punya rasa berjuang, tidak berani, tidak, pantang menyerah tadi. Sudah menyerah duluan. Padahal kalau dipikir-pikir, temennya itu banyak. Ada 1 miliar yang mengalami kondisi yang sama. Jadi kalau malu dong sama yang lain, bahkan yang di tempat-tempat terpencil tuh di Indonesia, nggak ada jaringan, nggak ada akses ke internet, tapi mereka masih bersemangat untuk melanjutkan pendidikan. Ibu udah pernah cerita sama kalian kan, Ibu ngajar di 3T kayak gimana? Ya, banyak bersyukur anak-anak. Di kondisi seperti ini masih dimudahkan. Alhamdulillah. Bersyukur tuh nggak cuma diucapin, harus berintegritas, diwujudkan dengan tindakan nyata. Nggak cuma di mulut, di bibir aja. Ya, balik ke rahim Ibu kalau nggak paham maksud Ibu.